Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah. 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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk ke pelajaran baru, pelajaran yang ke-22 ya, Ibu-ibu apa sekalian. Pada pelajaran ini ya, alhamdulillah kita berkenalan lebih dalam lagi terkait dengan salah satu aspek berkaitan dengan tunggal dan jamak dalam versi bahasa Arab. Hari ini akan kita lanjutkan adalah kita akan membahas dari aspek kaidah berkaitan dengan persoalan tersebut. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami materi ini sehingga ini akan menjadi sumbangan berarti untuk diri kita bisa memahami lebih dalam, lebih luas bahasa Arab yang akan membantu kita untuk memahami Al-Quran, kitab-kitab keagamaan, serta wacana-wacana keislaman lainnya. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok pribadi agung mulia yang jasanya tiada tara, yang memberikan kita petunjuk jalan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dikenali sebagai umatnya, umat beliau yang senantiasa mencintai beliau dengan segala hal ya yang kita buktikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki secara optimal. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna Allahumma ilman zidna nafi'a ilman warzuqna nafi'an fahman warzuqna wasi'an fahman wasi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Baik, ibu-ibu, apa sekalian, kami tampilkan, inilah dia materi kita pada pelajaran kita yang ke-22, ibu-bapak sekalian. Mari kita amati bersama. Mari kita amati bersama penjelasan dari buku kita berkaitan dengan bentuk jam. Nah, pertama, ini ada dua, bahwa sebuah kata dalam bahasa Arab, seperti halnya bahasa yang lain juga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun juga, bahwa kata itu bisa dibedakan dari segi kuantitas itu bisa dibedakan antara tunggal dan jamak. Ya, bahwa konsep itu ada ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap bahasa punya tahu ya punya pemahaman tentang ini tunggal ini jamak. Namun ibu-ibu apa sekalian bisa jadi sebuah bahasa untuk menunjukkan tunggal atau jamak itu bisa jadi terlihat pada kata itu sendiri. Bisa juga katanya tidak terlihat pada diri kata itu sendiri, namun kita tahu banyak, kita tahu jamak berdasarkan informasi tambahan yang kita miliki. Bahasa Arab, ibu-ibu bapak sekalian, ya, bahasa Arab adalah termasuk bahasa yang bentuk untuk tunggal
dan untuk jamak itu berbeda. Nah, dan itu bisa menjadi salah satu ciri, ya, salah satu ciri khusus bahasa Arab adalah dibedakan bentuk tunggal dan jamak. Ya, jadi bentuk kata itu sendiri, apa yang dimaksud dengan bentuk? Ya, bentuk yang kita sebut adalah apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita tulis, itu berkaitan dengan bentuk. Bukankah memang bahasa itu yang kita pelajari? Apa yang dibaca? Betul. Itulah yang kita pelajari dalam bahasa. Namun, jangan lupa diingat juga bahwa di balik bentuk-bentuk itu ada makna yang tersembunyi. Nah, bukan sembunyi sih sebenarnya. Ada makna yang terpahami. Ya. Jadi, ibu-ibu bapak sekalian, kita dalam bahasa Arab hanya dengan melihat bentuk katanya, kita sudah langsung punya pemahaman makna terkait dengan kata itu, makna dasarnya apa, sekaligus dapat informasi jumlahnya apakah tunggal atau jamak. Nah, nanti ibu-ibu bapak sekalian, kalau sudah sampai ilmu kita, nanti kita juga akan lebih lanjut lagi memahami bahwa untuk jamak itu bentuk-bentuk seperti ini, kalau bentuk-bentuk ini yang digunakan, berarti itu jamak kisaran antara berapa? Antara 3 sampai 10. Nah, kalau jamak ini, bentuk ini yang digunakan, ada bentuk tertentu yang digunakan, berarti itu 3 sampai 10. Tapi kalau dia menggunakan bentuk ini, sama dengan bentuk tadi, sama-sama jamak, hanya saja ini kisarannya lebih dari 10. Nah, gitu ya. Nanti akan sampai ilmu kita ke sana. Untuk sementara, ilmu kita bedakan saja Anda dua hal. Ada tunggal, ini apa istilahnya? Mufrad. Hmm. Mufrad. Nah, iya. Ada mufrad dan ada jamak. Jamak. Nah, ya, ada jamak. Kemudian terlihat di sini bahwa jamak itu diklasifikasikan lagi menjadi 3 jenis. Apa yang pertama adalah Taksir. taksir. Nah, jamak taksir. Nah, jamak taksir. Nah, kalau seperti ini nih, jamak taksir ini ya, jamak taksir ini. Inilah bentuk jamak yang memang betul-betul dari bentuknya sendiri sudah menunjukkan dia jamak. Itu jamak taksir. Yang kedua, dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah jamak mudzakkar salim. Nah, kalau seperti ini, jamak mudzakkar salim sebenarnya dari bentuknya sendiri sih gitu. Dari bentuknya sendiri sih tidak terlihat dengan ya tidak terlihat ya, tidak terlihat ya. Dari bentuknya sendiri sih tidak terlihat dia itu jamak. Namun karena ada penambahan ya, karena ada penambahan berdasarkan penambahan itulah kita kemudian mengenali bahwa dia jamak. Ya, benar jamak. Ya, tapi penambahan ini dalam kata itu sendiri ya, bukan kata lain ya, seperti bahasa Indonesia. Nah, begitu jamak, kemudian mu'annas salim. Ya, dari segi bentuknya itu adalah perubahan bentuk dasar, kemudian ditambahkan dengan, kalau tadi jamak muzakkar salim ada apa tadi tambahannya? Ada waw dan nun, ini ada alif dan Alif dan Ya, nun. Dan tak. ada alif dan ta. Sebenarnya ini tambahannya gitu ya. Untuk mana salim ini sebenarnya satu tambahannya. Apa Nah, itu? alif ya. Alif saja. Alif. Alif. Kalau tak sendiri kan dari awal memang sudah ada taknya. Untuk kata-kata tertentu hanya berubah bentuknya. tanya terbuka. Ya, ya. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama apa contohnya? Olamun. Kolam. Kolamun. Ya, kolamun. Jamaknya Aklam. aklam. Akolamun. Hmm. Kemudian berikutnya
Madrasah. Madrasatun. Madrasah. Nah, madrasah. Jamaknya Madaris. 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 Madrasah, madaris. Kata berikutnya adalah Talib. tolib. Nah, tolib ini kalau jamak taksirnya bisa tolabah. Talabah. Iya, Talabah. tolib, tolabah. Talabah. Iya, tolib jamak muzakkar salimnya Talibun. tolibun. Talibun. Tolibun. Jadi ini ya tolibun. Sebuah kata yang muzakkar. Tolib jamak taksirnya Talabah. tolabah, jamak muzakkar salimnya tolibun. Talibun. Talibun. Kata berikutnya apa? Muslim. Muslim. Ya, Muslim. muslim. Ya. Kemudian jamak Mus- muzakkar salimnya Muslimun. muslimun. Ya, muslimun. Kata berikutnya Hadir. 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 Jamak muzakkar salimnya Hadirun. Hadirun. ya. Oke, berikutnya Tolibah. Talibah. ya, talibah. Nah, ini adalah kita lihat ya, tolib tadi ada bentuk muzakkar. Ini kita sudah pelajari. Ya, kita sudah pelajari ya muzakkar, tolib, muannasnya tolibah. Talib. Tolib, muannasnya tolibah. Tolibah, ya, tolibah. Nih. Jamak taksirnya adalah tawalib. Talib. Nah, ingat Talib. nih, ini Tawalib. namanya jamak taksir ini punya kita amati ya. Ini kan unik ya, kalau namanya jamak taksir itu sehingga guru-guru Tidak kita bisa. itu untuk memudahkan kita itu bilang ya ditaksir-taksir ya dikira-kira, diduga-duga gitu, Kira-kira. Ini kira-kira. kira-kira gitu. Apa maksudnya nih? Ya, tolib muzakkar, jamak taksirnya tolabah, ada Talabah. tak marbutohnya. Ini Tolabah kiranya muzakkar atau muannas dengan demikian? muzakkar. Muzakkar karena dia adalah jamak dari tolib. Talib. Gitu. Kan nggak mungkin lah ya. Tuh, tapi itu ini kan muzakkar ya jadi muzakkar dia walaupun jamak. Talibah muannas jamak taksirnya Tawalib. Talib. tawalib. Nah, nggak pakai tak marbutoh dia. Iya, Tapi tapi Ya dia itulah ya, sehingga kita muannas. dari awal ya dari awal kita unik punya lah. pemahaman bahwa tak marbutoh itu ya tak Tidak marbutoh selalu. itu tidak selalu menandakan muannas. Sebaliknya bahwa yang mu'annas tidak selalu dia memiliki tak marbutoh. Talibah. Nih kalau tawalib ini tingkat di Padang, Bu Nuri. Nah, ada Sumatera tawalib. Oh. Iya, Sumatera tawalib di Padang Panjang ya. Padang Panjang apa di Parabek, Parabek. Nah, talibah jamak muannas salimnya talibat. Talibah. Ya, talibat. Ini mudah ini. Talibat. Muslimah adalah bentuk muannas dari Muslim. muslim. Muslimah jamak muannas salimnya adalah Muslimah. muslimat. Nah, ya, berikut ini sepertinya jamilah. 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 Ini Jamilah. kalau Buros sendiri Jamilah. Tapi ada Bu Nuri, ada Buros, Ada Bu ada Bu Suryana. Suryana, Jamilat. Nah, Jamilah. Jamilat. Jamilat. Gitu. Iya, itu ya. Ini dengan mudah kita bisa pahami, dengan mudah kita bisa amati. Ini paling nanti yang perlu kita menjadi perhatian kita lebih lanjut adalah berkaitan dengan jamak taksir ini. Jamak taksir ini memperkaya diri kita dengan berbagai kata-kata yang merupakan bentuk jamak taksir. Ya.
Ya gitu, nanti bersamaan dengan proses kita belajar, kita akan menemukan banyak kata-kata yang merupakan bentuk jamak taksir. Nah, dengan ini terlihat Bapak-Bapak sekalian bahwa ini ketika mengatakan aklam, bentuk tersebut menunjukkan kita bahwa pulpennya bukan satu. Ya, hanya dengan mengatakan madaris ya satu kata saja kita paham bahwa sekolahnya banyak. Kalau bahasa Indonesia kita tidak punya, ya tidak punya demikian. Tuh, tuh. Kalau yang ada itu ya, saya contoh itu kalau bahasa Sunda itu ada. Kita memprotes katanya apa? Kalau kita ke Bandung katanya, kok nggak pernah ketemu tahu ya, padahal banyak yang produksi Tahu. tahu di Bandung. Gak tuh di bus-bus itu apa itu kan ada yang jual enggak katanya itu bukan tahu tapi tararahu Tarang. tararahu tararahu. Hmm, Kalau ya tahu satu tarahu. ya ya. Banyak Gitu tuh tararahu. tararahu tuh tapi Pakai kan rak. terlihat ada pengulangan bagian ya itu dengan bahasa Sunda ada pengulangan bagian apa konsonan dan vokal dari kata tersebut. Kalau bahasa Indonesia ya satu kata diulangi seutuhnya. Tuh. Saya dalam bahasa saya bahasa kampung rasanya nggak ada itu bahasa itu bentuk tunggal dan jamak itu nggak ada. Kalau di bahasa Jawa apa ada Boros bahasa Jawa? Udah sering Bukan orang orang Jawa apa Jawa. dulu. Jadi nggak Tuh, tahu. tapi Pak Bambang orang Jawa. Kali Bang ya, Bang. mungkin Pak Bambang ya ada bentuk. Kalau banyak kan sama sih ya. Sama Tambah ya itu. Nah itu berarti akeh. bedanya bahwa Banyak bahasa Arab akeh. berbeda dengan kebanyakan bahasa yang kita kenal ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan dia memang ada kita lihat Ada. fenomena semacam ini. Fenomena ya ada penambahan huruf tertentu, ada s atau is atau Iya. s gitu ya Iya. untuk menunjukkan jamak atau seperti jamak taksir tadi gitu. Seperti jamak taksir. Itu yang paling ingat saya itu waktu belajar bahasa Inggris child jamaknya apa? Children. Nah, Children. itu. Itu jamak taksir ya. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Nah, woman, women. Nah, katanya Mimin. women. Ya. Beda huruf, satu huruf doang. Hmm. Kalau ini yang SS itu banyak gitu. Book, books, box, boxes. Nah, boxes. Menurut Ya, saya juga UI itu Depok aja Pak. ya. Dengan demikian kemudian ini ya aksamul jam'i katanya. Aksamul jama' dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama apa namanya? Ya. Jam'u Jam'u taksir. Jam'u taksir. taksirin. Jam'u taksirin. Taksirin. Jamak berubah kata dia. Itu sederhananya. Jamak berubah. Berubah. Kelihatan kan ininya. Komposisi hurufnya berubah. Ada penambahan baru. Yang kedua, jam'u muzakkarin salimun. Ya, jam'u muzakkarin salimun. Jadi salimun ini adalah jamaknya yang salim. Jamak salim. Ada jamak salim sebagai lawan dari jamak taksir. Jamak taksir, jamak salim. Jamak salim ada 2. Jamak salim yang mudzakkar, jamak salim yang muannas, yang namanya jadi jamak mudzakkar salim. Jamak muannas. Seperti yang kita lihat tadi, ibu-ibu, apa sekalian, jamak muzakkar salim ada waunun, ada yaknun ini tidak ada di sini, tidak dalam tabel ini tidak muncul, tapi nanti kita temukan di dalam contoh-contoh yang lain. Jamak muannas salim tadi ada alif dan ta. Ya, sekarang silakan, mari kita berbagi bagian siapa yang akan membacakan keterangan Saya tambahan. dah. Ya. Pelajaran ini menjelaskan bahwa bentuk jamak ada 3 macam, yaitu jamak taksir, yaitu jamak yang berubah dari bentuk asal mufradnya. Jamak mudzakkar salim yaitu jamak laki-laki yang tidak berubah dari asal mufradnya, tetapi hanya ditambah waunun atau yanun. Jamak muannas salim
yaitu jamak perempuan yang tidak berubah dari asal mufradnya, tetapi hanya diambil alif dan ta. Semua. Tambah. Ya, baik. Terus, coba kita lihat ya. Mufrad. Mari kita lihat berikutnya. Bagian kedua, ada istilah jamak li ghairi akil, jamak li akil. Jamak li ghairi akil, jamak li akil. Ini sederhananya, li ghairi akil ini bukan manusia, akil ini untuk manusia yang berakal. Ya, berakal. Jadi ada dalam bahasa Arab bisa dibedakan ya, ada pembedaan antara yang berakal dan tidak berakal. Ya, antara manusia dengan bukan. Kita lihat contoh yang pertama. Coba dibaca untuk mufradnya. Mufrad. Mufrad. Saya baca apa? Ya, Siapa sama-sama kita baca. Baca Oh, sama-sama. Hada Hada qalamun. Hada Hadihi. qalamun. Nah, jamak li ghairi Hada. akil. Hadhihi Hadihi aqlam. aqlamun. Jadi terlihat di sini ya. Hadza untuk li ghairi akil, aklam dianggap muannas, aklam, dan walaupun muannas disamakan dengan tunggal. Mufrad. Iya. Ya, disamakan dengan itu. Artinya sifatnya, karakternya tetap diberlakukan seperti seolah-olah walaupun dia dari segi makna ya. Nah, walaupun dari segi makna dia mengandung makna jamak, tapi dari segi perlakuan terhadap kata itu dianggap mufrad. Jadi hadza, hadhihi. Nah, li ghairi akil. Li ghairi akil. Jadi di sini terlihat bahwa bahasa Arab itu adalah bangsa yang sangat menghargai akal pikiran. Akal pikiran. Kalau tidak berakal gitu, tidak berakal walaupun banyak itu seolah-olah ya, walaupun banyak seolah-olah juga sedikit. Contoh berikutnya apa? Hadza muslimun. Li akilnya menjadi haulai muslimun. Nah, jadi ini terlihat nih, muslimun adalah bentuk jamak dari muslim. Haulai adalah bentuk jamak dari hadza. Oke ya. Kita lihat berikutnya. Zalika kitabun. Nah, ini bagian pelajaran kita kan, bagian awal pelajaran kita. Hadza waladun, hadhihi bintun. Zalika waladun. Terus kalau bintun? Tilka. Iya, tilka bintun. Nah, ini zalika kitabun. Jamak dari kitab adalah kutubun. Li ghairi akil. Li ghairi akil dianggap mu'annas nih. Dianggap mu'annas ya. Dianggap mu'annas ini kutubun ini jamak taksir dianggap mu'annas walaupun tunggalnya, walaupun mufradnya itu mudzakkar. Sehingga zalika mu'annasnya menjadi tilka. Nah, tilka. Tetap tilka ini mufrad. Nah, jamak juga. Zalika waladun. Zalika waladun. Ini akil. Bentuk jamaknya berkembang menjadi ulaika auladun. Ulaika auladun. Ulaika auladun. Ya. Jadi auladun adalah jamak dari waladun. Ulaika adalah jamak dari zalika. Hal yang sama bisa kita lihat juga begitu. Hadhihi apa? Contoh berikutnya. Madrasah. Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun.
Kemudian madrasah ini dari segi karakter maknanya tuh Mu'annas. 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 mu'annas dari segi ini. Kemudian jamaknya madaris. Ya. Hadhihi madaris. Maka hadhihi madaris. Sehingga hadhihi madaris. Madarisu. Hadhihi fatatun, fatah. Fatah. Nah, Hadhihi mu'annas. fatah. Nah, jamak dari fatah, fatayat, Fatayat. fatayat. Pak Bambang ingat katanya, NU itu ada di NU, fatayat. Fatayat. Hadhihi jamaknya haulai. Haulai berarti dia bisa merupakan bentuk jamak ya, dari hadza, bisa juga bentuk jamak dari Hadhihi. hadhihi. Mudzakkar maupun mu'annas bertemu pada satu itu jamak. Jamak untuk yang li'akil. Tilka jami'atun. Ya. Jami'atun. Coba lihat ya. Jami'atun ini jamak apa? Mu'annas salim. Ya, Mu'annas salim. jamak mu'annas salim. Salim. Jadi ini kategorinya akil ataukah gairi akil. Baik dia muzakkar salimkah, baik dia mu'annas salimkah, baik dia taksirkah. Kalau dia li gairi akil, dia dianggap mu'annas dan dianggap tunggal. Kalau jami'ah memang kan sejak awal dia memang mu'annas, cocok pakai tilka. Namun dalam hal bahwa jami'atun walaupun dia merupakan apa? Merupakan kata berbentuk jamak muannas salim, dikaitkan ya, faktor dia li ghairi akil diperlakukan seperti mufrad. Sehingga kata tunjuk yang digunakan adalah tilka. Ya, tilka. Beda dengan imro'atun gitu ya. Iya. Beda dengan imro'atun. Jami'atun dengan imro'atun itu sama-sama mu'annas. Ya. Sama-sama mu'annas. Bedanya adalah yang jami'ah ini li ghairi akil, imro'ah ini akil. Sehingga dalam bentuk jamaknya, untuk jami'ah kata tunjuknya menggunakan tilka, sedangkan imro'ah, apa jamaknya imro'ah? Nisa. Nisa. Itu berarti kategorinya jamak apa? Mu'annas salim. Jamak taksir. Taksir ya. Ya, Berarti nisa. akil ya. Jamak taksir. Tuh. Ya, sehingga tuh beda dia walaupun sama-sama merupakan kata yang beridentitas mu'annas, ya, beda diperlakukannya oleh bahasa Arab. Untuk jami'atun walaupun dia mu'annas dan dia jamak diperlakukan sama dengan yang mufrad, sama-sama kata tunjuknya tilka. Sedangkan imro'ah karena dia akil diperlakukan berbeda dengan jami'ah. Sehingga tilka jamaknya ulaika. Ya, ulaika nisaun. Ulaika nisa. Oke. Nah, di sini terlihat lagi ibu-ibu, bapak sekalian bahwa hadza, hadhihi jamaknya adalah sama-sama haulai. Zalika, tilka jamaknya adalah ulaika. Ulaika. Oke, baik. Ini kemudian kita lihat ya, ada kesimpulan bahwa al-jam'u li ghairi akilin, apa katanya? Jamak untuk yang bukan manusia. Ghairi insanin, gitu. Ghairi insanin sama dengan mufradah mu'annasah. Ya, dianggap
mufrodah dan muannas. Mufrad Mu'annas. dan muannas. Oke. Bentuk kata penunjuk untuk mufrad dan jamak. Ternyata untuk jamak yang bukan manusia sama dengan mufrad muannas. Bukan haulai, tetapi hadi. Iya, Hazihi. baik. Silakan kalau ada pertanyaan, komentar dan sebagainya, boleh ya di-share. Ya, Bu Nuri, Bu Ros, Bu Suryana, Pak Bambang, boleh ya kalau ada pertanyaan, komentar dan sebagainya. Baik, kalau tidak, mari kita lanjutkan. Kita langsung praktikan. Ya, kita langsung praktikan. Apa latihan kita yang pertama? Coba Bu Nuri dibaca perintah untuk latihan pertama. Silakan Bu Nuri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kamil kulla jumlatin minal jumalil atiyati biwadoin kalimatin munasibatin. Iya, baik. Bu Ros, silakan. Ambil kulla jumlatin minal jumalil atiyati biwad'in kalimatin munasibatin. Iya, bagus. Bu Suryana, silakan. Mana? Udah. Kamil. Kamil ulu. Juma. Jum, juma. Jumalatin. Minal jumalil. Hati-hati. Biwadoin. Kulamatin. Munasibatin. Iya, baik. Bagus ya. Apa yang bisa dipahami dari perintah tersebut, instruksi, arahan tersebut, Ibu-ibu? Sempurnakan Sempurnakan kata dengan kalimat dengan kalimat kalimat yang cocok. Ya. Bukan kalimat, tapi bentuk kata. kata. Ah, ya, Kata. bahasa Arabnya kalimah. Apa, Bu Iya, Sur? Kalimat. Kata. Kalau kalimat Ya, kata pakai kalimah mat dari itu, jumlah. nah, Kalimah. kalimah itu maksudnya kata. Ini kayaknya orang Indonesia ini telat datang waktu pembagian kayaknya itu. Orang katanya kalimah itu kecil-kecil, kita anggap kita bilangnya gede. Kalimat, saya dapat kalimat katanya. Iya. Kan banyak kalau bahasa Kalimat. Indonesia. Iya. Padahal yang dikasih itu kecil. Padahal dikasih itu kecil. Ini sama kayak itu kasus apa tuh yang di Sulawesi itu. Wah, kita untung banyak dengan penambangan. Ya dulu juga ya. Untung banyak kita dengan penambangan emas di Papua. Padahal dikit dapatnya tuh yang kayak Amerika. Nikel ya Bu Nur ya. Wah, Iya. kita untung besar dengan ada penambangan nikel. Nikel apa nikel? Nikel, padahal itu yang banyak dapat itu Cina itu bukan kita. Jadi orang kalimah itu kata, kita bilang kalimat. Ya. Itu artinya gabungan beberapa kata. Nah, padahal kalimah itu kata, kalau kalimat bahasa kita gitu ya. Ya, itu jumlah. Itu jumlah. Ya, baik. Silakan ibu-ibu. Bu Suryana. Kita baca dulu. Ya, kita baca yang ada. Kita baca yang ada secara bergantian. Setelah itu, nanti ya setelah itu, kami akan memberikan kesempatan ibu-ibu, bapak untuk mencari kata yang terbaik, yang paling cocok untuk melengkapi kalimat tersebut. Ya.
Ntar jam Ya, 8 saya kagak ngomong lagi ya. Saya dulu dah ya. Ntar jam 8 saya nggak boleh ngomong. silakan. Lil, lil ustaz, lil ustazi wahidun. Iya, terus nomor 2 siapa? Oh enggak Ras. semuanya nih saya baca. Ras. Fil fina'i kasirun. Iya, baik. Berikutnya, silakan Bu Nuri. Fi hadzal ma'hadi kasiruna. Iya, baik. Oke, kembali lagi Bu Suryana. Lil baiti kasirotun. Iya, bagus. Langsung Bu Ros. Haula'il amiluna. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Nuri. Ya. Haula saihatu. Haula saihatu. Iya, baik. Berikutnya, mari Bu Suryana. Zalika katibun. Iya. Berikutnya, Tilka mudifatun. iya, baik. Berikutnya, silakan. Haula nomor 9 Pak. Ya, nomor Haula 9. mudifatun. Iya, bagus. Yang terakhir, silakan Bu Suryana yang Ulaika mengawali, Bu Suryana mengakhiri. ulaika najihuna. Iya, bagus ya. Silahkan ibu-ibu, bapak sekalian dipilih di antara sekian banyak kata yang pernah kita pelajari, ini yang dirasa pas untuk melengkapi kalimat tersebut, ya, yang dirasa pas melengkapi kalimat tersebut itu adalah kata apa saja, ya. Ya, kami berikan kesempatan terlebih dahulu ibu-ibu bapak sekalian untuk mencari, ya, menemukan kata yang dianggap paling cocok untuk melengkapi setiap kalimat. Yang sudah selesai duluan, kasih isyarat, kasih aba-aba dengan raise hand. Nulis Pak. Ya, baik. Alhamdulillah sudah ada persiapan. Silakan Bu Suryana terlebih dahulu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lil ustadi kolamun wahidun. Iya, terus. Semuanya toh. Ibu cuma satu yang disiapkan. Di otak. Cuma satu. Kalau baca bisa bacanya doang mah. Ibu menyiapkan cuma satu nomor. Iya. Oh ya, sudah. Terima kasih, Ibu. Ya, makasih Pak Guru. Ya, kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Ros ya. Bu Ros. Ya. Fil fina'i auladun kasirun. Nomor satu, dari nomor satu ya, Bu Ros. Lil ustazi kolamun wahidun. Wah, ini satu guru idenya nggak jauh-jauh. Ulang deh Pak Guru. Lil ustazi kitabun wahidun. Iya, kirain mau bilang pesawat gitu ya. Guru yang dimiliki cuman itu ya. Pesawat. Terus nomor 2. Fil fina'i auladun kasiruna. Iya, bagus. Nomor 3. Fi hadzal ma'hadi talibuna kasiruna. Iya, baik. Nomor 4. Lil baiti abwabun kasiratun. Iya, bagus. Yang 5. Haula'i haula'il amiluna mujtahiduna. Iya, bagus. Nomor 6. Haula'is saihat haula'is saihatu agniya'u. Iya, baik. Coba. Oke, baik. Terus. Zalika katibun isotun. Oke, baik.
Terus? Tilka mudifatun jamilatun. Iya, bagus. Berikutnya. Haulai mudifatun jamilatun. Iya, oke bagus. Nih Bu Ros rasa ngomongin diri sendiri dan temennya. Iya. Nomor Ulaika 10. Hah? ulaika tajiruna najihuna. Iya, oke bagus. Alhamdulillah. Nanti setelah kita dengarkan hasil komposisi susunan dari Bu Nuri, kita kembali dengan Bu Ros, terutama untuk mencermati ulang nomor 6 dan nomor 7 ya. Nomor 6 dan nomor 7 yang serasa ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, ada beberapa Baik. hal yang ingin saya konfirmasi, kita diskusikan lagi nanti. Baik, mari berikutnya kita simak hasil kreasi apa yang terpikir oleh Bu Nuri untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lil ustazi khitabun wahidun. Iya, Fil fina'i talamizu kasiruna. iya, Fi hadzal ma'hadi mudarrisuna kasiruna. iya, baik. Lil baiti nawafizun kasiratun. Iya, Haula'il amiluna azkiya'u. iya, baik. Haula'is saihatu kasiratun. Iya, baik. Zalika katibun mujtahidun. Iya, baik. Tilka mudifatun nabilatun. Iya, Haula'i mudifatun nabilatun. iya, Ulaika auladun najihuna. iya, baik. Ya, terima kasih. Nanti setelah kita bincang-bincang dengan Bu Ros, kita ada bagian yang ingin didiskusikan sedikit dengan Bu Nuri di nomor 4, teman-teman. Oh iya. Ini seumpama Bu Suryana ada ide lagi, sebenarnya kita ingin berikan kesempatan ya. Atau kalau seumpama karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya Pak Bambang, tapi saya menduga beliau sedang sibuk, ada kendala secara teknis, jadi saya tidak persilahkan terlebih dahulu. Ya, itu, ya. Baik, coba kita dengan Bu Ros terlebih dahulu ya. Nomor berapa tadi Ibu? Nomor 6, Pak Guru. 6 Iya, sama nomor 7. 6. Apa yang kreasi kalimat lengkap yang Ibu sudah siapkan? Haula haula isaihatun sai haula isaihatu agniya. Bagus. Apa maknanya? Ini apa namanya? Turis yang kayak Iya, bagus ya. Coba diamati Bu Ros itu, coba diamati. Ini kira-kira pola kalimatnya, ini pola kalimat ini sama dengan pola kalimat pelajaran keberapa kira-kira? Nih, polanya apa pelajaran pertama di buku 1, apa pelajaran 2, ya sambil kita mengenang masa lalu lah ya. Tuh, kalau di dunia nyata kita susah untuk jalan-jalan, di dalam pelajaran kita setiap saat jalan-jalan bolak-balik dari pelajaran baru ke pelajaran lama dan sebagainya. Ini pelajaran 1 kali ya. Bu Nuri ada ide yang semacam ini kira-kira pelajaran keberapa gitu? Oh, pelajaran Saya kedua. nggak bawa buku. Di awal nih pelajaran yang mubtada khobar ya. Mubtada khobar yang ada isim Ya, isyarah. baik. Kalau tidak, coba Bu Ros ya, lihat pelajaran yang keempat. 4 ya, 4. Yang keempat. Nah, hanya saja pada waktu itu tuh apa judulnya pelajaran kita yang keempat? Hadzal waladu jamilun. Iya, hadzal waladu jamilun.
Hanya saja kalau dulu karena kita belum punya jamak kan. Tuh, tuh. Kalau di sini kan jadi apa? Haulai adalah bentuk jamak dari apa tadi? Hadza, hadza dan hadihi. Hadza dan Hadza hadhihi. hadihi. Ya, itu jamaknya ya. Kalau as-saihatu adalah bentuk jamak dari Jamak dari apa ya? Mufradnya saihatun. Nah, gitu. saihatun. Saihatun. Oh iya. Coba kita lihat ya, lebih lanjut ya. Coba kita lihat lebih lanjut di pelajaran 47 ya. Di halaman 47. Ya. Buku Itu sekarang posisi masing-masing ya. Nanti untuk mengenali ini titik-titik ini berposisi sebagai apa gitu ya. Coba halaman 52 coba lihat ya. buku satu. Buku 1 ya, di buku 1. Karena ini kan pelajaran keempat ini. Pola ini kita temukan di pelajaran keempat. Lima dua. Iya, halaman 52. Iya, hadzal waladu jamilun. Iya, coba lihat. Hadza, apa itu disebutnya? Hadza isyarah Al-waladu. musya. Ya, oke. Kemudian, mubtada'nya apa di situ? Mubtada'nya apa di situ? Oke. Oke, kita lanjut tadi. Mohon maaf ada gangguan. Jadi mubtada'nya apa di situ? Mubtadanya hadza Iya. Lalu khobarnya di situ? al-waladu. Bukan. Coba lihat halaman 52. 52. Halaman 52. Iya, sudah. Apa jamaknya? Jamaknya, Bukan. Khobarnya. khobarnya al-waladu. Bukan. Khobarnya adalah jamilun. Jamilun. Khobarnya Iya, iya. jamilun. Coba Iya. lakukan telaah yang sama untuk kalimat yang tadi Ibu buat. Haulai. Ya. Haulai sebagai apa istilahnya? Sebagai mubtada. Terus sekaligus dia adalah Isyarah. terus Kemudian khobarnya al-mia. Bagus. Nah, apa ilmu kita dulu? Antara mubtada dan khobar, apa katanya? Apa ilmunya? Antara mubtada dan khobar, apa dulu ilmunya? Mubtada dan khobar. Berkesinambungan. Apa yang teringat? Mubtada sama khobar bersama-sama marfu. Oke, baik. Apa lagi yang teringat? Berkesesuaian dari segi muzakkar mu'annas. Nah, berarti sekarang berkesesuaian dari segi mufrad dan jamak. Nah, gitu ya. Iya. Coba lihat. Ini haula isaihatu. Ini muzakkar apa mu'annas?
Mu'annas. Mu'annas ya. Jamak dan dianggap mu'annas ya. Jamak dan dianggap mu'annas karena dia akil, karena dia manusia. Apakah agnia itu jamak dan mu'annas? Jamak dan mu'annas. Agnia. Apakah sudah demikian dia? Iya. Sudah belum? Jamak dan mu'annas? Agnia itu kan jamak taksir itu juga dianggap mu'annas, Pak Guru. Apa ilmunya? Agnia dianggap mu'annas. Karena bukan manusia, Apa maknanya agnia? kaya. Kaya apakah bukan manusia yang kaya? Iya, manusia, guys. Iya, Berarti tuh ya. Jadi apa jadinya? dia Jamak dan jamak mu'annas. muzakkar, Hmm. mu'annas. Jamak dan mu'annas. Mana jadinya? Gimana Pak Guru? Agnia jamak muzakkar. Oke, diperbaiki supaya sesuai. Oh, Ini mu'annas ya. Ya, mu'annasnya. mu'annasnya agnia. Tunggalnya apa? Agnia tunggalnya apa? Ghaniyun. Nah, jadikan mu'annas. Ghaniyun. Ghaniyatun. Iya, jadikan jamak. Ghaniyat. Oh, jadi gitu dia. Iya, begitu Mu'annas. jadi. Haula isaihatu ghaniyatu. Itu. Kok cuma natu kan banyak. Saihatu ghaniyatun. Iya, begitu jadinya. Oh, jadi pakai itu Jadi, ya. jadi mu'annas salim itunya Anda ya. salim ya Pak Guru. Iya, asaihat itu kan jamak muannas salim kan? Iya. Hmm, Nah, yang ini jadi Karena dia manusia ya. iya, akil. Tapi kalau ada kalimat agnia itu untuk Ya untuk apa? yang muzakkar, untuk jamak muzakkar. Oh iya. oh dia Nanti haula isaihuna agnia'u. Agnia. Oh iya. Ya baik, Baik, berikutnya nomor 7. Ketujuh. Zalika katibun qissatun. Iya, bagus. Ini kalau itu kalimatnya, Bu Ros menggunakan pola yang mana? Coba lihat judul-judul pelajaran kita itu menggunakan pola yang mana? Yang seperti tadi, apa namanya? Di pola 4 itu. Zalika. Hadza. Coba Mubtada. lihat ya sambil lihat jalan-jalan ya, lihat judul-judul pelajaran 1, 2. Zalika. Oh. Bu Nuri kira-kira ini pakai pola yang mana? yang itu ya hazal waladun ini yang pakai kata sifat ya. Cuma saya nggak bawa buku sih. Yang Amin. jadi ada khobarnya khobar pakai naat ya manut naat.
Kalau yang itu mubtadanya pakai isim isyarah. Baik. Kalau begitu, coba Punya lihat coba. ya. Coba lihat pelajaran ke-11. 11. Darsul hadi asyara. Hadza kalamun Muhammadun. Udah mati lah ya. Oh, kalamun Muhammadun. Ada kolamun jadidun kali. Nah, itu. Sudah ketemu pelajaran ke-11. Sudah Pak Guru, hadza kalamun Muhammadun. Kalamu Coba Muhammadin. kita lihat ya. Coba kita lihat. Kita lihat. Ataukah menurut Bu Ros itu lebih cocok ke pelajaran ke-12? 12. Kalamu Muhammadin Jamil. Iya, bisa ke Mana? Menurut Ibu itu ke pelajaran ke-11 apa pelajaran ke-12? Kalamu Muhammadin atau kalamu Muhammadin Jamil. Ini lebih ke Katibun. Nomor 1 Pak, apa yang 11 ya? Apa? Yang ke-11. Iya, yang ke-11 ya. Oke. Bagaimana jadinya kalau kita menganggap bahwa kalimat Bu Ros untuk nomor 7 adalah kalimat yang berkesesuaian dengan pola kalimat pelajaran ke-11. Bagaimana jadinya? Jadi zalika katibu kisotin. Mm-mm. Nah, tapi di situ bukan katibu kan? Iya, katibun. Nah, jadi kalau katibu kisotin itu mudhof dan mudhof ilaih. Iya. Tetapi ini katibun, udah dia tidak akan menjadi mudhof katibun karena dia sudah bertanwin. Ya, sudah bertanwin. Kenapa? Karena mudhof itu tidak bertanwin. Gitu. Iya. Kira-kira apa, Bu Ros? Ini aja Pak Guru. Zalika katibun najihun. Iya, bisa begitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Ros. Yang ini untuk Pak Guru. yang terakhir ya. Ya. Bu Nuri tadi coba yang nomor 4. Oh ya, tadi ini Pak Guru jamaknya ini ghairul munsharif ya. Oke, iya sudah Iya, selesai ceritanya. ya Pak Guru ya. Lupa tadi. Iya, baik ya. Takmin. Oke, Ya. baik. Dengan demikian Ibu-ibu Bapak sekalian sudah selesai. Selesai sudah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Seumpama ada pertanyaan yang ingin dikonfirmasi, silakan disampaikan. Kalau tidak, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita mempelajari kaidah dan latihan pertama dari pelajaran ke-22 ini. Baik Ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri segala yang Allah beri untuk kita semua, termasuk nikmat sehat, kesempatan untuk bersama-sama dalam pelajaran. Mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pak Guru. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Terima kasih, Pak Guru. Guru. Ya, pamit ya.